أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu walah. Amma ba'd, wa ba'da tahiyyah. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-asatidatul kiram, al-'izza al-hibba al-mukarramun, para asatidah, tuan guru, para masyayikh, para kiai, para ustad, para alim ulama, tokoh masyarakat DKM Masjid Riyadhus Shalihin, gurunda tercinta yang biasa membersamai kegiatan subuh berkah, suling subuh keliling, Hamas himpunan anak masjid dan musalla, majlis tercinta Az-Zikra, Habibana al-Mahbub Ustaz Haji Saifullah MA, Ustaz Syarifuddin, dan mohon maaf tidak tersebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim mahabbah kami. Ayahanda bunda ikhwatal iman, saudara-saudariku yang dicintai karena Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di kesempatan subuh hari ini kembali Allah bersamakan kita untuk kita semua menikmati hidangan ilahi Allah. Kita duduk di majlis yang insya Allah majlis ini dicatat sebagai majlis taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan duduk dalam majlis taman surganya ini semoga menjadi asbab Allah ridha mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kemuliaan kita. Allah sehat afiatkan lahir dan batin kita. Allah berkahi sisa usia kita dan Allah bahagiakan kita di sini di dunia sempurna. Allah bahagiakan kita nanti di sana dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga juga terus tercurah limpah untuk Rasul tercinta Nabiul Amin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah akhirnya salawat ta'zim salam mahabbah Allah perkenankan pula kepada kita semua, kita yang ikhlas dan istiqamah menghidupkan amal sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita, karena beramal ihya'us sunnah sejatinya menjadi asbab kelak nanti Allah memilih kita untuk dibersamakan dengan sosok yang sangat kita rindukan perjumpaan dan pertemuannya, yang sangat kita nantikan syafaatnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal iman, ayahanda bunda, saudara-saudariku yang dicintai karena Allah, mari kita buka ta'lim dengan bersama baca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah terkhusus untuk penulis kitab ini teraliri jariah kebaikan, ilmu, manfaat, menjadikan asbab Allah kelak nanti bersamakan kita dengan beliau-beliau dan melintasi semua kebaikan dunia akhirat kita. Ala hadinih wa ala kuntis salih. Al-Fatihah bil qabul. وتمام كل سؤل مأمول الصلاة إشان وضاء نباتنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير
لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن حق علينا ولجماعتنا في هذا المسجد. شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pertama kami sampaikan terima kasih atas uluran tangan dan doa-doa ikhwah semuanya. Selama 3 Sabtu kami izin, semoga keberangkatan kami menunaikan ibadah umrah, untuk semua doa-doa kami di tempat-tempat mustajabah Allah ijabah, Allah kabulkan, dan Allah juga hantarkan doa yang mengirimkan. Semoga Allah takdirkan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian kita di setiap kegiatan suling. Penulis kitab Syekh Syihabul Ahmad Ibnu Hajar Asqalani, yang syarahnya juga disampaikan oleh Syekh Al-Imam Muhammad Umar Al-Jawi Al-Bantani dalam kitab Masailul Bad Al-Isti'adad fi Yaumil Ma'ad. Kita sudah masuk pada makalah yang ke-25. Silakan di halaman 27 untuk ikhwah yang menyaksikan, yang beri kesempatan untuk bisa bertakrir dengan kitab klasik yang menjadi magnum opus di setiap pesantren-pesantren besar. Wal maqalatul khamisatu wal 20, makalah yang ke-25. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya dan Allah muliakan wajahnya. La yazalud dinu wad dunya qaimaini ma damat arba'atu asya. Agama dan dunia tidak akan hilang selama keduanya tegak dengan 4 perkara. Yang pertama, madamal aghniya'u la yabkhuluna bima khuwilu. Selama yang pertama orang-orang kaya tidak bakhil dengan apa yang telah teranugerahkan untuknya. Yang kedua, wa madamal ulama'u ya'maluna bima alimu. Selama yang kedua ulama-ulama mengamalkan dengan apa yang diketahuinya atau yang diajarkannya. Yang ketiga, wa madamal juhala'u la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Selama orang-orang bodoh tidak sombong dengan apa-apa yang tidak diketahuinya. Wa madama, yang keempat, al fuqara'u la yubayyi'una akhiratahum bidunyahum. Orang-orang fakir tidak menjual belikan akhiratnya dengan dunianya. Poin yang menjadi stressing dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib ingin memberikan sebuah pencerahan kepada kita bahwa keberagamaan kita sekaligus kehidupan dunia kita akan tegak. Dua-duanya akan beriringan, akan membersamai, menapaktilasi jalan hidup menuju kelak nanti hari perjumpaan kita dengan Allah Azza wa Jalla, ketika 4 hal ini ada. Yang pertama, orang-orang kaya tidak bakhil dengan apa yang dimilikinya. Suka tidak suka, sadar tidak sadar bahwa apa yang telah didapatkannya adalah anugerah Allah Azza wa Jalla. Hadza min fadli Rabbi. Kalau semua berpikir orang-orang kaya sebagaimana berpikirnya Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana tidak kayanya beliau? Ribuan triliun jika harus dikurskan dengan mata uang kita tahun ini, tidak terjangkau harta beliau, tidak terjangkau kapital beliau. Sampai satu waktu pernah merasa bahwa salah beliau lakukan,
merasa sepertinya adalah orang yang memiliki segalanya. Ikan yang paling besar yang Allah ciptakan mendiami sebuah lautan, izin ya Allah, hamba ingin berikan makan. Maka dikerahkanlah seluruh kapital dan pasukan yang dimilikinya dengan dominasi hegemoninya. Kekuasaan beliau tidak hanya dari jalur manusia, ada jin, ada hewan, semua tunduk dengan kerajaannya, semua dikerahkan. Entah berapa ton jenis makanan disiapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, diletakkan di sebuah pinggir lautan, kemudian atas izin Allah pun ikan yang maha besar itu keluar lalu melahapnya satu kali. Padahal hasrat awalnya adalah bukan untuk ikan itu. Ya. Konon diriwayatkan bahwa dia ingin semua yang ada di dalam lautan. Padahal kita ketahui dalam ilmu oceanografi, ilmu kelautan, jenis makhluk hidup yang tinggal di lautan jauh lebih banyak daripada yang tinggal di daratan. Izin kepada Allah untuk memberikan makan seluruh yang ada tinggal di dalam lautan. Ingat, kesaktian ataupun kekuasaannya selalu menjangkau dari ekspektasi pikiran-pikiran manusia ketika itu. Jin saja mampu takluk dengan kekuasaannya seorang Sulaiman alaihissalam. Ya. Artinya apa? Dia berharap bahwa semua yang ada di lautan, jenis binatangnya dia yang ngasih makan, izin sekali saja ya Allah. Saking kayanya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata yang keluar adalah cukup satu binatang. Ikan yang maha besar keluar, lalu ternyata yang disediakan untuk semua jenis binatang yang ada di lautan dimakan satu kali saja, habis. Saat itulah Nabi Sulaiman merasa tertampar secara akidah. Ya Rabb, maafkan hamba, ampuni hamba. Niatnya adalah berbagi, ya, mungkin menyelinap sedikit. Ya, aku bisa memberikan makan semua jenis makhluk yang ada di lautan. Baru satu makhluk Allah yang makan, baru satu. Tak terbayangkan maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak hanya sekali kasih makan. Allah tidak hanya sekali dan tidak hanya satu jenis saja Allah kasih makan. Semua alam ini Allah yang mengatur. Maka itulah namanya tauhid rububiyah. Percaya bahwa Allah yang menciptakan, Allah pula yang mengatur dan mendesain segala halnya kehidupan umat yang ada di muka bumi ini. Malu. Ya. Sadarlah seorang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kalau semua berpikir sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, orang-orang kaya mengedepankan filosofi terima kasih, dia mendapatkan banyak hal, dia terima semuanya, lalu dia kasih ke banyak-banyak orang, akan terima lagi datang dari Allah Azza wa Jalla, maka insya Allah tegaklah agama kita. Ya, apalagi sekarang kita mendapatkan kabar saudara-saudara kita di Cianjur sedih. Makanya saya mohon maaf, mohon izin kepada pengurus dari Suling, saya menginisiatif langsung, ya, penggalangan dana sosial untuk aksi sosial di Cianjur. Keluarga besar yang ada di Cugenang, dan Cugenang adalah satu di antara daerah yang paling parah, ya, dan paling banyak korbannya di Cianjur itu. Mereka 3 hari tidur dengan mayat-mayat. 3 hari tidur dengan mayat. Tidak ada yang menyentuh. Saking terperosoknya, saking terisolasinya tempat itu. Bagaimana bisa Ustadz kami menguburkan, sementara kami sendiri patah tangannya, patah bagian pinggangnya, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Makan aja susah, rumah kami habis hancur. Mereka umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Pandanglah ia sebagai manusia, terenyuh hati. Pantaslah kalau Nabi mengatakan al-iman al-ihtimam. Iman itu benar
ada pada keperhatian dan kepedulian. Malam yahtamma bi amril muslimin falisa minna, tidak dianggap loh oleh Nabi sebagai umatku orang yang bangun tidur dia tidak memperhatikan urusan kaum muslimin. Saya kemana-mana sampaikan, ayo kita galang donasi. Insya Allah nanti selepas ini kita akan rapat singkat untuk bagaimana teknis menyampaikan donasi kita untuk korban Cianjur itu. Kalau semua orang yang merasa punya, Rasul Muhammad SAW itu bagaimana mengajarkan kepada para sahabatnya punya care, kepedulian terhadap orang-orang itu luar biasa. Cukup saja bagi beliau mengatakan, siapa yang menginginkan surga dari pintu mana yang dia mau. Ini para sahabat langsung nangkap batinnya. Mereka langsung ngeh semua, pulang seluruhnya. Apa yang dipunyainya yang di rumah seluruhnya, ya. Para sahabat bergerak pulang. Mungkin kalau kita bahasnya merogoh, yang punya handphone akan langsung mengambil m-bankingnya, ya, cek, langsung tersegerakan. Itu dikatakan bahwa kalau sudah kebaikan, jangan sampai nunggu besok, jangan sampai menunggu nanti, jangan sampai nunggu entar. Umar bin Khattab, makna ghibtah muncul di situ. Ketika ada seruan itu datang membawa separuh yang dia punya. Rasul tahu beliau punya istri dan anak banyak. Bagaimana istrimu dan anak-anakmu? Masih ada separuhnya lagi. Ini kan sebuah pembelajaran. Umar itu melampaui daripada fikih zakat 2,5% atau 10%. Separuh yang beliau punya. Banyak properti korma yang beliau punya di Madinah itu. Separuhnya diserahkan kepada Rasul Muhammad SAW. Ada selinap di hatinya, mungkin hari ini aku akan bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Berkompetisi dalam kebaikan sudah terjadi di zaman para sahabat. Tapi gak lama kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq membawa yang lebih banyak yang dibawa oleh Umar bin Khattab. Di sanalah beliau mengatakan, aku tidak akan pernah bisa lagi melampaui kebaikannya seorang Abu Bakar As-Siddiq, membawa lebih banyak yang dibawa oleh Abu Bakar. Rasul pun kaget, bagaimana istrimu, bagaimana anakmu ya Abu Bakar? Untuk istri dan anakku Allah dan Rasulnya. Ya, Asma binti Abi Bakar saya menceritakan, hari itu ketika kakekku datang dan sempat protes, kenapa ayahku membawa begitu banyak seluruh kapitalnya, uang yang ada di rumahnya untuk perjuangan Rasul Muhammad SAW, sampai harus aku berbohong kepada kakekku, kakek, ayahku masih punya banyak lagi harta, gak usah khawatir, ya kami akan zaman dengan harta yang ayah punya. Tapi kata Asma bilang apa? Demi Allah, hari itu ayahku mengambil seluruh harta yang dipunyainya di rumah untuk perjuangan Rasul Muhammad SAW. Seluruhnya. Belajar dari sejarah. Ketika ada panggilan jihad maliyah seperti ini, tergeraklah hati kita. Insya, kalau sudah orang kaya mendermakan hartanya, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali beribadah kepadanya. Ibadahnya orang kaya dengan kedermawanannya, ibadahnya orang yang tidak punya dengan kesabarannya, dan senantiasa memberikan celah-celah kebaikan untuk yang lainnya. Baik, yang kedua, ulama. Selama ulamanya benar-benar mengamalkan apa yang diajarkannya. Ini kan sebuah bahasa sindiran. Berarti ada ulama yang tidak mengamalkan apa yang disampaikannya. Ya, omdo, ya, lipstick, ya dia hanya main kata, ya dia hanya retoris saja. Jangan sampai tidak menyentuh hatinya, ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Dia ustadz hanya pandai bicara, dia ustadz hanya pintar berkata, amalnya mana? Indahnya tahajud ketika melakukan, kata kisah pula, indahnya poligami ketika dia mengamalkan. Tapi sayang, jadi jangan sepi dengan amalnya, jangan sepi dengan dakwahnya. Bahkan kadzabta, dusta dengan bicara tuturanmu itu. Masya Allah, tampar juga kita semua nih, ya. Tapi tidak hanya itu, ya. Ulama ketika dia melakukan apa yang didakwakannya, maka agama dan dunianya akan aman. Berikutnya, orang-orang bodoh bukan hanya tertutup otaknya. Abu Jahal itu sangat pintar, Abu Lahab itu sangat pintar, tapi hatinya tertutup.
bukan otaknya yang tertutup, tidak berjalan, tapi hatinya tidak bergerak. Nah, orang yang bodoh, selama orang yang bodoh tidak sombong, dia terus belajar dan mau belajar, menutupi apa kekurangannya, wallah dunia dan agamanya aman. Ya. Terakhir ada orang fakir. Ya. Bagaimanapun ada di antara kita yang mungkin minal mustad'afin, ya, tidak memiliki apa-apa, tapi karena sadar dengan ketidakpunyaannya, lalu dia bergerak untuk senantiasa menutupi dan tidak menjatuhkan izzahnya, tidak jual agamanya, tidak jual akhiratnya, berdiri tegak di atas garis istiqamah taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah agama dan dunianya aman. Wallahu alam. Ini kalau menjadi sebuah viral seperti ini, konon Cianjur dihantam oleh karena kristenisasi yang sangat luar biasa sudah terjadi. Sukabumi pun sama, ya. Majalengka pun termasuk daerah tempat kami lahir juga sama. Terlepas dengan itu semua, tanggung jawab kita semua menjaga tauhid orang-orang di sekitar kita. Ini beliau tadi DKM menyampaikan, ini tidak biasa. Kalau ada pengajian, kalau hari Ahad penuh, lebih banyak maksudnya. Ya, inilah keadaannya, inilah faktanya. Tidak hanya di masjid ini, di masjid-masjid kita, di komplek-komplek kita pun sama. Makanya ada sindiran, kalau seandainya kualitas subuhnya sama dengan kualitas Jumatnya, tanda kebangkitan Islam benar-benar terjadi. Berarti kita masih belum. Ternyata kualitas keadaan sholat kita, sholat kita masih seperti ini. Nah, kita berharap teruslah kita saling mengingatkan. Kenapa kami pun dari Majlis Az-Zikra melalui sayap dakwahnya Suling bergerak di setiap hari Sabtu untuk mengingatkan, ya, ayo, memang pekerjaan ini tidak hanya sekali. Batu pecah pun bukan pada pukulannya ke-100 karena terus-terusan dipukul. Maka urusan kita hanya dengan proses, dengan ibadah, hasil hanya Allah yang punya. Insya Allah ikhtiar kita menjadi bagian penting. Semoga kembalilah izzah Islam dan kaum muslimin di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita akan dengarkan nasihat hikmah dari guru-guru kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.